Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lilis Artika Sari. Oke, jadi hari ini aku pengen sharing terkait rahasia dimana pada saat bersalin itu kita bisa lahir secara normal, sehat, nyaman seperti yang kalian harapkan para ibu-ibu. Nah, banyak banget di sini ketika aku ngedampingin ibu-ibu bersalin itu banyak banget harapannya gitu kan. Aku pengen lahiran secara cepat, aku pengen lahiran secara normal, udah yang penting bayi aku sehat, aku udah seneng banget gitu. Nah, itu salah satu harapan-harapan yang ibu-ibu harapkan gitu kan pastinya. Tapi di sini kita pengen lahiran cepat, kita pengen lahiran normal gitu kan. Tapi nggak ada yang kita lakukan, nggak ada tindakan dari kita gitu kan. Kita harus ngapain ya? Kita cuman diem aja. Ya gimana bayi mau lahir cepat gitu kan? Gimana bisa lahiran normal kalau seandainya nggak ada tindakan dari kita gitu. Nah, di sini aku pengen sharing terkait rahasia gimana supaya bayi kita itu bisa lahir sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, di sini aku pengen sharing terkait rahasia apa aja yang bisa ibu-ibu lakukan pada saat ibu sedang berada di ruang bersalin. Yang pertama, rahasia yang pertama adalah kita harus yakin dulu. Yakin yang gimana gitu kan? Jadi harus yakin kalau seandainya ibu-ibu bisa lahiran secara cepat, normal seperti yang diharapkan tadi gitu. Jadi nggak ada istilahnya kok saya ragu ya gitu. Kok kayaknya ini ya, kok ini ya, kok itu ya. Ya itu belum yakin namanya gitu. Tapi ketika kita udah mantep, kita udah yakin kita bisa lahir. Oke, saya yakin saya bisa lahir secara cepat, normal, seperti yang saya harapkan. Nah, ketika kita yakin, kita ikhlas, kita pasrah, pasti semuanya bisa gitu. Jadi semua tergantung dari keyakinan kita gitu. Jadi tanamkan sugesti positif itu gitu kan, tanamkan afirmasi positif itu gitu kan. Jadi yakinkan dulu di dalam hati kalau seandainya ibu pasti bisa lahir sesuai dengan yang ibu harapkan gitu. Rahasia yang kedua adalah pilih pendamping yang bisa mensupport ibu-ibu. Jadi di sini pendamping itu tidak hanya sekedar hanya mendampingi saja, hanya berada di samping ibu saja, menemani, nggak cuma sekedar itu, tapi bisa memberikan support ya. Terus abis itu seandainya nih pengen didampingin sama suami, tapi suaminya cuma bisa diem-diem aja nih, Bu Bidan suami aku, tapi aku nyaman nih sama suami aku, Bu Bidan gimana gitu. Nggak masalah, suami nggak mesti harus ayo kamu bisa, ayo semangat sayang, ayo ini. Nggak perlu dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kalau seandainya dengan ucapan tidak bisa dilakukan dengan sentuhan, dengan ucapan, dengan kata-kata yang lembut. Biasanya cuma dengan sentuhan aja tuh kadang kita lagi mulos-mulosnya itu kan, itu tuh kita udah bikin nyaman banget gitu kan. Jadi kita ngerasa kayak oh ada yang perhatian sama aku gitu. Sekedar juga ditanyain, sayang udah makan belum, sayang lapar enggak gitu. Kalau enggak, mana yang sakit sayang gitu. Jadi perhatian-perhatian kecil seperti itu bisa suami lakukan atau bisa pendamping lakukan untuk menemani ibu pada saat bersalin gitu. Jadi carilah pendamping yang perhatian, yang bisa memberikan kita rasa nyaman, yang bisa memberikan support sama kita gitu kan, yang bisa membangkitkan semangat kita untuk memulai proses persalinan gitu. Jadi kalian harus benar-benar pintar memilih dalam pendamping pada saat bersalin. Rahasia yang ketiga adalah ajak bayi berkomunikasi. Nah, sedini mungkin mulai dari sekarang bayi diajak untuk berkomunikasi apapun yang kita lakukan. Oke, jadi libatkan antara ibu dan bayi. Oke, jadi jangan cuman kita ngobrol sama orang di luar sana, tapi ajak bayi kita juga ajak ngobrol gitu kan. Jadi kayak, nah terima kasih sudah hadir dalam hidup bunda gitu. Terima kasih telah memberikan perubahan pada hidup bunda gitu kan. Selama ini bunda menjadi lebih semangat atas kehadiran kamu gitu, dan bunda udah tidak sabar untuk bertemu dengan kamu gitu. Jadi kayak ucapan-ucapan terima kasih, ucapan-ucapan rasa syukur, ucapan tentang kebahagiaan, kesenangan atas kehadiran si bayi, maka bayi juga akan merasakan, oh bundaku sangat sayang nih sama aku
aku gitu. Jadi aku merasa nyaman sama bunda gitu. Aku pengen cepet-cepet nih dipeluk sama bunda, aku pengen cepet-cepet nih ketemu sama bunda. Nah, jadi di situ pasti bayi juga akan merasakan apa yang kita rasakan. Nah, jadi dimulai dari komunikasi-komunikasi kecil itu, dan bayi juga akan mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, bayi akan mengetahui hal itu. Jadi pas pada saat nanti di ruang bersalin, ketika kita pengen, ayo nak lahir cepet nak, bunda udah nggak tahan nak. Jadi kayak bayi tuh tahu, oh bunda aku udah merasa kesakitan nih gitu kan. Jadi aku harus berusaha untuk bisa keluar dari sini dan aku pengen segera ketemu bunda. Nah, ini adalah salah satu komunikasi dini yang berdampak besar pada saat nanti di proses persalinan nanti gitu. Rahasia yang keempat adalah tentukan jam berapa mau lahir si bayi. Nah, ini tuh penting banget, sangat amat penting. Oke, jadi aku ceritakan di pengalaman aku pada saat ngedampingin ibu bersalin. Gak cuman 1-2 ya, jadi ada beberapa banyak aku ngedampingin ibu bersalin gitu kan. Nah, pada saat aku ketemu sama ibu bersalin, aku selalu tanya, udah ditentukan belum jam berapa mau lahir gitu kan. Terus ibu-ibu pada jawab, belum nih, aku bingung jam berapa ya bayi saya mau lahir ya. Ya gimana bayi mau lahir kalau seandainya kita juga bingung diri kita gitu loh. Kita juga nggak tahu ini bayi aku mau lahir jam berapa gitu kan. Nah, mulai dari sekarang pada saat kita udah di meja bersalin, udah kerasa mules-mules, ya Allah sakit banget ini, kalian harus tentukan jam berapa bayi mau lahir. Oke, ajak bayi berkomunikasi, ajak ngobrol si bayi, ajak suami juga ikut berperan gitu. Jadi ayo kita doa sama-sama, ayo kita minta tolong bersama-sama sama yang di atas, sama dengan bayi gitu kan. Jadi nah, ibu pengen kamu lahir jam sekian ya gitu. Jadi kayak ditentukan gitu, jadi harus tepat jamnya, itu juga harus tepat. Jadi jangan cuman kayak jam sebelum jam 7, sebelum jam 8, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh, itu tuh ya nggak nentu gitu kan. Jadi harus benar-benar tepat. Mau lahir jam 7, bilang, nak, ibu pengen kamu lahir jam 7 ya nak ya. Nah, ibu pengen kamu lahir jam 10 ya nak ya. Nah, ibu pengen kamu lahir jam 9 ya nak ya. Itu. Jadi harus benar-benar yakin ya. Jadi doanya harus tepat dan jelas. Jadi bayi itu juga jelas gitu loh mau keluar jam berapa gitu. Jadi diajak bayinya berkomunikasi secara perlahan, dielus-elus perutnya dengan secara lembut bersama suami, berdoa bersama-sama. Biasanya nggak jauh-jauh dari situ bayi pasti lahir. Ya mentok-mentoknya lama-lamanya ya 1 jam lah lewat gitu kan. Itu biasanya nggak jauh-jauh dari situ, atau bahkan biasanya itu bisa lebih cepat dari jam segitu. Yang penting kita udah matokin secara jelas kita mau lahir jam berapa. Yang lain-lainnya itu tergantung usaha kita yang lain gitu. Yang penting di sini ini penting banget. Sekarang aku ingetin lagi, ini penting banget, menentukan jam berapa mau lahir itu penting banget. Oke. Rahasia yang kelima adalah yoga. Jadi biasanya ibu-ibu hamil atau ibu bersalin itu sekarang udah banyak banget ya yoga pada ibu bersalin, yoga pada saat bersalin, yoga pada saat hamil di trimester ketiga gitu. Jadi sekarang banyak banget. Nah, jadi cari rumah sakit yang benar-benar bisa mengizinkan kita, memberikan izin untuk kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti yoga, senam hamil. Jadi tapi ini bukan senam hamil seperti pada saat hamil ya, maksudnya ini senam atau yoga supaya membantu si kepala itu cepat turun dari panggul kita gitu. Nah, jadi cari yang rumah sakit yang benar-benar bisa mendukung kalian untuk melakukan hal itu. Jadi kalau pas pada saat hamil udah rutin melakukan yoga, terus habis itu pada saat bersalin kita pengen ngelakuin, nah cari rumah sakit yang bisa membantu kita untuk memfasilitasi hal itu. Toh kalaupun dari pihak tenaga kesehatannya nggak bisa gitu kan, jadi kita sebelumnya udah tahu nih gerakan-gerakan apa aja nih yang bisa untuk menurunkan kepala bayi aku gitu. Jadi untuk mempercepat persalinan gitu, setidaknya ibu-ibu udah searching duluan nih gerakan-gerakan apa aja gitu yang bisa dilakukan pada saat bersalin untuk membantu proses persalinan secara cepat.
Nah, habis itu kalau seandainya gini, aku belum pernah yoga, aku nggak tahu. Oke, banyak banget di sini cari di YouTube gerakan-gerakan apa aja yang bisa dilakukan pada saat persalinan. Nah, ini udah banyak banget gerakan-gerakan ini yang udah di-sharing di YouTube. Coba ibu-ibu cari, itu udah banyak banget yang di-sharing. Nah, kalian ibu-ibu bisa ngelakuin yoga itu. Rahasia yang keenam adalah hypnose self dengan menggunakan terapi musik atau terapi doa boleh. Jadi gini, kita udah melakukan semuanya, yoga, komunikasi, terus abis itu tentukan jam lahir, yakin gitu kan. Nah, kita butuh relax gitu kan, kenyamanan, hypnose self, afirmasi yang menguatkan diri kita gitu kan. Ini yaitu dengan hypnose self. Nah, ketika kita sudah melakukan hypnose self itu kan memberikan sugesti positif kepada tubuh kita gitu kan, kepada diri kita. Jadi kayak jangan lupa, ya Allah, bantu saya supaya saya bisa melahirkan bayi saya secara cepat, normal, dan aman, sehat. Bayi saya bisa lahir sehat sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, jadi kata-kata itu tuh diulang-ulang, terus direpetisi gitu kan. Jadi dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kemudian kenapa harus dengan menggunakan terapi doa, terapi musik? Ini tuh supaya membuat kita untuk lebih fokus lagi untuk melakukan si hipnosisnya itu. Ataupun kalau memang dengan terapi musik, terapi doa itu kayak membuat kita, aduh kayaknya saya makin gak konsen deh, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting hipnonya ini masuk ke kita. Afirmasi positif, kata-kata positif itu tuh masuk ke dalam tubuh kita aja gitu. Jadi kayak kata-kata secara berulang. Jadi cukup dengan, ya Allah, bantu saya untuk melahirkan bayi saya secara cepat, normal, sesuai yang saya harapkan. Saya pengen bayi saya lahir jam 7 gitu. Yang ketujuh adalah kita harus relax dan release. Jadi kita udah tenang, lalu kita lepaskan semuanya. Jadi kita harus lebih tenang untuk menghadapi proses persalinan. Jangan panik, jangan cemas, jangan khawatir. Semua pasti bisa dilalui. Nah, ingat yang pertama, ketika ibu yakin ibu bisa, maka semuanya pasti akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi mantapkan dulu keyakinannya, mantapkan dulu semangatnya, mantapkan dulu tindakan-tindakannya yang udah dilakukan. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan nyaman, tenang, dan relax sesuai yang kita harapkan gitu. Oke, jadi ini cukup sekian sharing terkait rahasia pada saat apa yang bisa kita lakukan di ruang bersalin. Semoga bermanfaat dan semoga ibu-ibu bisa melakukan tips-tips ini, setidaknya bisa membantu ibu untuk bisa menentukan jam berapa mau lahirnya itu gitu. Nah, ini penting banget ya. Jadi ini tuh udah sering banget aku terapin sama ibu-ibu yang mau menghadapi persalinan. Ini luar biasa banget hebatnya, karena semua keyakinan ibu, semua afirmasi ibu, semua sugesti ibu, semua apa yang ibu rasakan, bayi merasakan. Oke, jadi nggak cuman kita aja yang pengen bayi kita lahir, bayi pun juga pengen lahir ke dunia dan melihat bundanya sendiri gitu. Jadi pengen melihat, pengen bertemu, pengen berada di pelukan ibu gitu. Jadi bayi juga pengen itu gitu, nggak cuman kita doang, nggak cuman ibunya doang yang merasakan gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.